Bab 3941, Berikan Kehidupan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, di tengah teriakan kepala, tubuh Yesuan mengalami tren yang mengerikan, dan ia mengeluarkan suara. Boom, pada saat ini, semua perubahan di laut digabungkan dan berubah menjadi suara gemuruh yang besar, yang membuat kesadaran Yesuan jatuh ke dalam kecanggungan dan hampir mengangkat lengan kirinya secara tidak sadar. Kemudian, daging dan darah dari tiga tubuh nyata itu awalnya kosong, tetapi telapak tangannya tiba-tiba menjadi manusia emas, dan busur emas dengan bentuk energi muncul. Itu adalah busur emas yang diketahui Yesuan di laut, yang melambangkan busur suci Yak kuno untuk darah yang kuat. Di tengah busur itu ada monster berkepala dua. Mulut busur yang lebar menghadap ke arah atas dan bawah, dan bagian atas dan bawah busur adalah dua makhluk humanoid yang menjilati tubuh. Mulut monster berkepala dua yang bermulut lebar itu menelan kaki dan sebagian betis kedua makhluk humanoid itu. Sendi-sendi busur itu hanyalah kepala mereka yang menyakitkan. Mulut adalah tempat tali busur dipegang. Tampaknya canggung, dan ekspresinya tidak dapat dijelaskan. Dengan peluncuran Hao Tianzu Sentong, tubuh dewa besar Yesuan dipenuhi dengan kekuatan teroris yang tak terlihat, dan bentuk tubuhnya tidak lagi terpengaruh oleh tekanan abadi dari sisi berlawanan dari kehampaan. Apa ini? Sebenarnya, pada saat yang sama dengan munculnya busur raksasa, penyanyi abadi Shenrong yang berseberangan dengan kekosongan di langit telah berseru. Pada saat ini, ia memiliki perasaan krisis hidup dan mati seperti punggung seorang pria. Dengan kultivasi abadi sebagai kekuatannya, ia telah menghasilkan intuisi yang tidak dapat dihindari. Tiruan asli tubuh, tekanan abadi yang terus meningkat, juga terputus saat ini, tiba-tiba berhenti. Akibatnya, elit keluarga kerajaan di belakang Yesuan dan pasukan jutaan kapal perang akhirnya lega dan lega. Pada saat ini, busur raksasa emas di tangan Yesuan juga telah berubah lagi. Tali busur yang dibentuk oleh sejumlah benang emas halus yang dipilin bersama, kedua ujungnya terhubung ke jiwa kedua tubuh humanoid ini, dan kemudian panah energi emas muncul di tali busur. Pada saat ini, kalajengking Yesuan juga menghancurkan kemuliaan emas yang aneh, tangan kanannya terulur, dan dia mencubit langsung ke tali busur-busur raksasa energi tangan kiri, memegang panah energi dan perlahan menariknya menjauh. Pada saat ini, semua kekuatan dalam tubuh Yesuan, kekuatan roh, kekuatan para dewa, dan bahkan atmosfer misterius yang tidak diketahui bahwa awan laut berongga ada di otak. Mereka semua bergegas ke tangan kanan dari tiga tubuh daging dan darah yang nyata, dan mereka jatuh ke anak panah emas langit, membuat mang emas mereka, dan kekuatannya dengan cepat naik. Hei, suara dengungan dari getaran energi tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, kekosongan di sekitar sosok Yesuan tampaknya memiliki gelombang yang tak terlihat, seolah-olah anak panah itu hanya menarik tali, dan momentum yang dipancarkan sudah kekosongan dipengaruhi oleh jenderal. Raungan, pada saat ini, rasa krisis yang kuat yang dirasakan oleh api Lanze seperti Shenrong tiba-tiba lebih kuat. Itu sangat dingin sehingga sangat terkejut sehingga tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tanpa sadar berbalik ke arah Yesuan. Datang, hati lahir dengan pemahaman yang jelas, meraung keras, Yun Tiangong. Ini adalah busur langit. Kamu adalah Long Xuan. Biarkan Tuan Rubah yang kurang, penyihir yang berduka, konjak kecil Taiko, Kaisar Iblis Mo Yufeng, ditambah Pangeran Xuan, apakah kamu yang mempesona 5? Bagaimana dengan itu? Darah dari garpu malam kuno benar-benar luar biasa. Sayang sekali kau masih terlalu lemah. Anak panah, ini mungkin bisa menghancurkan Tuan Tanah, tetapi bahkan monster kosmik tidak bisa membunuh, dewa itu abadi, kau tidak bisa bergerak. Raungan, dalam kalimat terakhir, gajah api Lanze hampir ganas, dan tekanan abadi dalam tubuh meningkat lagi dengan rasa krisis di bagian belakang busur. Jadi sekarang, Yesuan tidak bergerak, memegang busur di tangan kiri, tali busur di tangan kanan, tetapi mulutnya sekali lagi ganas. Hei, seekor naga, hantu, berteriak pada saat yang sama. Pada saat ini, cakar kecil dan terpencil yang tergantung di benaknya dan sisik naga emas hitam juga bergetar pada saat yang sama, dan sejumlah besar sumber kekuatan diekstraksi, menyebabkan mereka menjadi suram dan lemah. Dan energi yang diekstraksi, semuanya turun ke lengan kiri daging dan darah dan memasuki busur langit. Seekor naga besar dari naga iblis tiba-tiba muncul di atas ban busur, dan berputar di sepanjang ban busur, dan cahaya datang ke api Lanze seperti Shenrong.
Selama pembukaan ruangan, bahkan sudut kekosongan ini tampaknya gelap dan tidak pasti, dan ada kekuatan misterius yang tak terlihat yang mengikat sosok gajah api Lanze, seolah-olah mata ini, itu terlarang. Selanjutnya, naga besar ilusi naga, kemudian sekali lagi menjadi ban busur emas, menghilang. Kemudian, cakar raksasa hijau tua juga muncul dengan gerakan tangan kanan Yesuan. Ketika jatuh, itu berubah menjadi raksasa yang menghancurkan, dan ratusan ribu mil jauhnya dari depan, api Lanze di tengah gambar meliriknya dengan ganas. Kemudian, aku juga terjun ke tali busur yang masih menarik. Cakar Nether, membenci Ming, ini tidak mungkin, ini jelas merupakan kekuatan magis tertinggi dari lilin naga ajaib. Berlawanan dengan kekosongan, api Lanze seperti Shenrong tiba-tiba berseru, meskipun dia bukan makhluk liar, tetapi dalam rahasia keluarga mengetahui beberapa masa lalu, apakah itu busur langit atau cakar hantu, atau bayangan naga ajaib pada masa itu, semuanya bisa menjadi darah tertinggi dari orang-orang kuno. Yesuan memiliki tubuh hantu, dan dapat menampilkan cakar hantu. Busur Qitian termasuk dalam tanda terkenal Xuan Huangzi. Untuk ciptaan ini, 3 kelompok utama dan kekuatan teratas juga telah dikenal. Tetapi sekarang, 5 yang mempesona, dia tiba-tiba memanifestasikan kekuatan magis berdarah dari lilin naga iblis kuno, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Hei, seperti Fox, aku harus mengatakan bahwa kau memang pesona abadi dari puluhan ribu tahun kehidupanmu. Kau dapat mengandalkan tubuhmu sendiri untuk melelehkan darah tertinggi dari yang kuno dan tertinggi. Kali ini, setelah api Lanze seperti kepala Shenrong menjerit, nadanya benar-benar mengungkapkan perasaan emosi, tetapi yang mencekik masih sama, bahkan pembunuhannya lebih intens. Sayangnya, kau belum tumbuh dewasa, Xingqiang meskipun ada banyak, tetapi terbatas pada kekuatan mereka sendiri, mereka tidak dapat memainkan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Anak panah ini, setelah bergabung dengan darah kuno dan naga kuno, kekuatan-kekuatan telah meroket, dan tidak perlu lagi menghancurkan monster kosmik. Petik 2. Kau bangga pada dirimu sendiri. Dengan kultivasi Qiankun, kau dapat menggunakan banyak cara, dan akhirnya menembakkan anak panah yang membunuh eksentrik kosmik. Hal ini tidak berani mengatakan bahwa tidak ada orang kuno, tetapi pasti tidak ada seorang pun sebelumnya. Sayangnya, begitulah. Dewa itu abadi, kau tidak bisa bergerak, kau akan mati hari ini. Pada saat ini, api Lanze seperti Shenrong benar-benar memperkuat hati Yesuan. Orang ini terlalu mempesona. Jika dia memberinya ruang untuk tumbuh dewasa, dia tidak akan memiliki jalan hidup di masa depan. Boom. Booming. Dengan tekanan abadi dari api Lanze seperti Shenrong yang bangkit kembali. Meskipun Yesuan tidak terpengaruh oleh kekuatan busur suci, tetapi dalam kehampaan di belakangnya, jutaan susunan terbuka. Di kapal perang, hampir 10.000 kapal meledak dalam sekejap mata, berubah menjadi bola api besar, memantulkan kehampaan. Adapun iblis dan keluarga kerajaan, termasuk iblis kontemporer, Mo Tiantian, mereka telah menghindari bagian belakang. Tingkat konfrontasi ini terlalu mengerikan. Mereka tidak bisa memasukkannya. Lebih baik mundur ke belakang dan memulai. Pengaturan lainnya, semuanya, sudah berakhir. Shenrong bersuara lagi, kali ini, seperti bisikan, tampaknya ingin menggunakan wacana semacam ini untuk memusnahkan manusia abadi yang mempesona ini. Di bawah yang abadi, Anda memang memiliki kekuatan pencegahan, tetapi bagaimanapun juga, Anda hanya bisa berhenti di sini. Itu abadi. Anda ditakdirkan untuk bergerak. Petik 2. Ya, tidak cukup. Jadi sekarang, Yesuan mencibir, tidak lagi ragu-ragu, suara kata-kata itu belum jatuh, itu telah memacu otak untuk mengetahui 2 bagian terakhir dari harta karun di laut. Shen Nongding, Lei Diin, sudah ada 9 bagian dalam objek yang dia tahu tentang laut. Dikelilingi oleh 7 objek kecil, sumber spiritual nuklir, kristal sumsum virtual, Yun Tian Gong, sisik naga emas hitam, cakar hantu, konjak kecil taiko, dan kulit kura-kura kuno yang baru saja masuk. 7 objek kecil ini mewakili kekuatan kuno atau pembuluh darah yang diperoleh Yesuan, serta kultivasinya, kekuatan spiritual, dan sebagainya. Sekarang, semuanya telah diaktifkan, dan kekuatan itu terintegrasi ke dalam busur raksasa emas yang dipegang oleh lengan kiri. Lei Diin dan Shen Nongding, yang sekarang diaktifkan, terletak di tengah laut. Hanya posisi ini yang dapat menjelaskan masalahnya. Kedua harta ini, kekuatannya lebih kuat dan mengerikan. Dalam sekejap,
busur raksasa emas yang dipegang oleh Ye Xuan lengan kiri telah berubah lagi. Boom! Api 4 warna yang aneh muncul, dan seluruh busur raksasa emas diselimuti. Kembang api misterius mengalir di sepanjang ban busur. Pada akhirnya, jika ada spiritualitas, semuanya masih ada di tali busur. Anak panah energi dalam pengumpulan itu berkumpul. Lapisan api 4 warna yang indah, ditelan teleskopik pada anak panah, tekanan tak terlihat, dan langsung memanjat bongkahan besar. Tapi ini bukan akhirnya. Silala, suara petir terdengar renyah. Lengkungan raksasa emas yang dipegang oleh lengan kiri Ye Xuan tiba-tiba dipenuhi dengan petir emas, dan akhirnya berkumpul bersama, bergegas ke anak panah energi di atas tali busur, dan berkumpul di garis depan anak panah. Dalam sekejap, anak panah yang mengerikan ini akan dipenuhi dengan guntur dan kilat biru emas yang tak berujung, dan akan ditelan seperti ular berbisa. Pada titik ini, tekanan tak terlihat dari anak panah ini telah meningkat hingga ekstrim. Selain semua detail bayi tanpa kepala Ye Xuan, hampir semua anak panah telah dikumpulkan. Pada saat ini, anak panah tidak hanya sudah berada di tali busur, tetapi juga siap untuk ditembakkan. Ini tidak mungkin. Di sisi berlawanan dari udara imajiner yang berjarak ratusan ribu mil, tubuh api Lanze setinggi 100.000 kaki seperti Shenrong akhirnya berubah, dan untuk pertama kalinya mengeluarkan seruan tiba-tiba. Pada saat ini, dia merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tangan Ye Xuan berada di atas tali busur emas, dia hanya dapat membunuh monster kosmik sebelumnya, menyebabkan kerusakan tertentu padanya. Jadi sekarang, api Lanze seperti Shenrong tidak ragu bahwa begitu anak panah ini ditembakkan, hasilnya hari ini pasti akan jatuh. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan tertinggi peringkat atas dan kuno. Pada tahun yang sama, Yaksa kuno menembak dengan biaya yang sangat besar, bahkan hampir kala jengking, dan menghancurkan sebagian besar surga kuno. Bahkan, ketika Ye Xuan berada di kandang penjara lama yang terhubung ke lembah kota terlarang di dalam kota Kaisar, ketika dia masih lemah, dia menembakkan panah penuh, yang mampu membuat mata tahanan tua yang hilang itu untuk sesaat. Saya kehilangan akal. Jika bukan ini masalahnya, kekuatannya tidak dipulihkan pada saat itu, dan mayat bayi tanpa kepala itu masih lemah. Tidak mungkin untuk mengambil kesempatan untuk mematahkan mata yang hancur itu. Untuk Ye Xuan dan dirinya sendiri, saya memenangkan kesempatan dan melarikan diri. Sekarang, setelah kultivasi kekuatan telah naik ke level saat ini, kekuatan magis Ye Xuan untuk mengunci api Lanze seperti Shenrong telah terkunci, dan bahkan melarikan diri dari kehampaan. Kemungkinannya tidak ada lagi. Ini hampir ditakdirkan untuk hasil akhirnya di bawah panah ini hari ini. Teman-teman kecil, jangan impulsif. Impulsif adalah iblis. Semua yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Sesuatu, mari kita duduk dan bicara perlahan. Akhirnya, nada bicara Shenrong juga bergetar. Krisis hidup dan mati yang sebenarnya telah tiba, bahkan jika itu abadi, itu hanya bisa bergetar, bahkan jauh melampaui rasa takut akan kehancuran total kekuatan bintang. Karena semua yang ada di tempatnya telah datang terlalu keras, dan kerja keras selama puluhan ribu tahun, siapa yang ingin menghancurkan semuanya sekaligus? Apakah itu dimusnahkan? Kesalahpahaman, menghalus Ye Xuan Yuan melintas, menghela nafas, dan akhirnya membanting. Sayangnya, anak panah sudah ada di tali, aku harus mengirimnya. Berteriak, pada saat suara itu jatuh, suara udara yang tajam dan ekstrim pecah. Pada saat ini, Ye Xuan langsung melepaskan tangan kanan panah energi emas di bawah jiwa, dan itu sudah memiliki energi kekuatan penuh. Anak panah itu melesat dalam sekejap, dan bahkan kekosongan itu hancur, dan pita emas itu hancur, dan ada gelombang hitam di belakang ekornya. Di kekosongan di depannya, tiba-tiba ada manusia emas yang menyilaukan dan intens. Anak panah emas melesat menjauh dari kecepatan waktu dan ruang, dan langsung melesat ke ujung langit, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan, bahkan langit berbintang, terpotong menjadi dua. Tren anak panah ini tampaknya seperti langit, memecah langit dan pergi. Kekosongan menunjukkan tanda-tanda yang terkoyak. Pada saat berikutnya, 3 tubuh daging dan darah konjak, cahaya keemasan yang indah di mata tiba-tiba menghilang, kekuatan seluruh tubuh tampaknya diekstraksi dalam sekejap, dan konjak dengan cepat terangkat, dan Ye Xuan terpaksa mengembalikan bentuk manusia. Busur raksasa energi emas, yang awalnya dipegang oleh tangan kirinya, juga diam-diam menghilang pada saat ini, dan dikembalikan sebagai busur emas seukuran ibu jari, tergantung di laut.
Dan kesadaran Yesuan juga berada di saat yang sangat lemah ini. Tidak, dewa tidak mau. Hei, dengan dilepaskannya tangan kanan dari 3 tubuh daging dan darah yang nyata, napas kengerian ini melesat keluar ke anak panah yang mengerikan, kebalikan dari ratusan ribu mil di luar kehampaan, api gajah biru seperti Shenrong, seluruh tubuh besar tidak terpengaruh terkendali untuk bergetar. Suara gemuruh dan siulan bergema di seluruh dunia ini. Di depan, seluruh bagian kehampaan berubah menjadi lautan badai emas. Tubuh utama langit dan anak panah ini, ketika masih ada lebih dari 10.000 mil jauhnya dari Shenrong, badai energi yang mengerikan telah membawa bentuk tubuhnya yang besar. Daging dan darah, seperti daun yang tertiup oleh badai, potongan-potongannya terkelupas. Dalam waktu singkat, ketika panah emas besar ini menghantam bagian depan, api lanze setinggi 100.000 kaki milik Shenrong seperti tubuh yang berdarah, dan hanya ada satu kerangka yang tersisa. Boom! Ledakan dahsyat itu meledak, dan jarak di depannya, kekosongan sekitar 1000 mil, hampir hancur, sebuah lubang hitam kecil tiba-tiba muncul, dan kekosongan tak terbatas dari aliran turbulen itu mengejutkan Raja Sihir Samsung di dalam dan di luar kekosongan semua yang kuat. Panah ini menghabiskan semua fondasi dan energi Yesuan. Ketika berubah menjadi kengerian dari kengerian panah, itu tidak hanya melarang sudut kekosongan, tetapi juga membanting kesalahan abadi. Terkunci di tempat, tidak bisa melarikan diri. Dan panah emas itu melesat pergi. Ketika masih puluhan ribu mil jauhnya dari sosoknya yang besar, gelombang kejut kengerian yang tak terlihat telah membuat darahnya 100.000 kaki, semua daging dan darah, seperti angin. Daun-daun berguguran dan potongan-potongannya terkelupas. Setengah seketika, ketika tubuh utama panah energi mengenai bagian depan, api lanze telah lama ditinggalkan hanya dengan kerangka emas, seorang abadi telah jatuh. Tapi ini bukan akhir. Kemudian, anak panah emas dari kengerian itu langsung hancur, dan kerangka emas raksasa setinggi 100.000 kaki itu langsung musnah bersama dengan alam semesta. Sebuah keanehan yang kuat dan abadi, benar-benar musnah pada titik ini, adalah anak panah mengerikan milik Yesuan, dan tidak ada seorang pun yang tersisa dalam pembunuhan itu. Lonjakan mutlak, itu semua terjadi terlalu cepat, tetapi itu hanya waktu untuk bernapas. Di langit yang jauh, 2 orang di alam semesta, yang masih bergegas maju, mendengar suara ledakan besar yang datang dari belakang, tanpa sadar berbalik. Melihat di mata, api biru semangat seperti Shenrong, yang masih hidup dan hidup sebelum napas, benar-benar hancur oleh darah besar di seluruh tubuh. Pada saat ini, itu juga mengganggu kekosongan 1000 mil, dan inci itu patah. Mereka tidak melihat adegan Yesuan dari busur suci. Pada saat itu, dia berbalik dan melarikan diri, kehilangan darahnya terlalu banyak, bentuk tubuhnya lumpuh, dan sebuah pikiran diambil sebelum perang dimulai. Mari kita bicarakan tentang area tersebut agar tidak terperangkap di kolam. Oleh karena itu, mereka berdua melewatkan adegan yang paling cemerlang dan mengerikan. Oleh karena itu, mereka hanya tahu bahwa Kaisar Iblis Mo Zhenfeng adalah penyihir dari penyihir, yaitu, kesedihan yang menyedihkan, adalah Konjak Taiko, tetapi mereka tidak tahu, mereka sebenarnya adalah Pangeran Xuan. Dalam pertempuran ini, Yesuan mengungkap banyak kartu, dan bahkan memberitahu Shenrong kebenaran menakjubkan dari 5 yang mempesona sebelum jatuh. Shen telah jatuh, dengan berita menakjubkan ini, diam-diam dimusnahkan. 2 kosmos ras manusia yang masih bertahan hingga saat ini hanya diketahui tentang fakta bahwa keempat yang mempesona itu terintegrasi. Pada titik ini, melihat monster tua abadi langsung jatuh, 2 orang tua ketakutan ke langit, tiba-tiba berseru. Ini, apakah orang istimewa ini masih melarikan diri? Cepat, dalam kasus kehilangan Changji, keduanya tidak ragu-ragu, dan tidak berani berhenti, langsung merobek kekosongan, menyeret tubuh yang lemah dan kelelahan, melangkah ke dalamnya dalam 1 langkah, dan menggeliat pergi. Sampai saat itu, puncak iblis dan keluarga kerajaan hanya dapat kembali ke para dewa, dan Kaisar Mo meminta pertama kalinya untuk mengeluarkan perintah. Semua suku dilarang keras untuk mengungkapkan rincian perang ini, pelanggar. Hei, segera kirim pasukan benteng dan buka sepenuhnya jembatan ruang angkasa untuk memperbaiki ruang angkasa. Sejak hari itu, para iblis membesarkan keluarga mereka, semuanya. Mendengar kata-kata iblis kontemporer, Mo Xuantian, hati Yesuan tiba-tiba menjadi longgar. Pada saat ini, dia benar-benar khawatir tentang identitas Kaisar Xuan, tetapi sekarang tampaknya monster kosmik dari 2 teran seharusnya tidak melihatnya.
Menawarkan adegan haluan langit. Kaisar mau meminta Tian untuk memikirkan ini untuk pertama kalinya. Agaknya, itu akan ditujukan pada masalah ini, dan beberapa pengaturan akan dibuat untuk orang-orang kuat di dalam dan di luar Kaisar Samsung untuk memastikan bahwa identitas Kaisar Xuanzi tidak bocor. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sisi Kaisar Sihir, Anda melihatnya sebentar, Tuan ini perlu pergi, dan Anda harus dapat kembali setelah beberapa hari. Mengangguk kepada Kaisar Mo, Tian Xuan berkata bahwa pertama kali memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang, bentuk tubuh menghilang. Adegan ini, jatuh di belakang langit di bagian atas blok perintah bagian atas benteng. Kaisar Iblis memimpin mata canas, membiarkan cahayanya mengembun, berbisik, sudah menghilang lagi. Setiap fluktuasi energi ruang angkasa tidak, apa artinya ini? Rahasia anak ini, cukup banyak, titik. Panggil, suara samar memecah udara, bentuk tubuh Yesuan tiba-tiba muncul, disinilah lubang hitam kehidupan tidak jauh dari bintang iblis. Begitu sosok itu muncul, Yesuan canggung dalam kehampaan, terlalu lemah. Kali ini, dia memiliki hampir semua detail. Pada saat ini, ada perasaan lemah dan lemah yang tak ada habisnya di dalam tubuh. 9 bagian yang tergantung atas nama benda-benda kecil kultivasi, darah, dan kekuatan magis samar-samar. Jika tidak sekarang, bahkan alam daging dan darah, telah memasuki alam Qiankun, takut bahwa itu sama sekali tidak dapat memperluas kemampuan lompatan koordinat antar bintang, dan bergegas ke lubang hitam kehidupan. Alasan mengapa Yesuan datang ke sini adalah untuk mundur, di satu sisi untuk memulihkan dirinya sendiri, di sisi lain, memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah dia dapat sekali lagi menghadapi kesempatan yang rusak dan membuat kultivasinya sendiri. Sambil memulihkan diri, cobalah untuk melihat apakah Anda dapat menerobos lagi. Dalam gelombang itu, Yesuan mengorbankan Shen Nongding, melangkah ke dalamnya, dan kemudian mendesak domain internal Shen Nongding, yang akan tersembunyi dan tidak terlihat. Ketika sosok itu muncul kembali, Yesuan telah tiba di ruang dalam Shen Nongding, yang berada di dataran bawah di gunung berapi domain pusat. Kali ini, untuk menembakkan panah mengerikan yang memusnahkan keabadian, Yesuan menyuntikkan berbagai energi ke busur suci yang dipegang oleh tangan kirinya. Pada saat ini, dia dalam keadaan defisit di semua arah. Untungnya, sumber daya di tangannya hampir tak terhitung banyaknya. Agar dapat pulih secepatnya, lambaian tangan Yesuan telah mengambil sejumlah besar asal-usul inti bintang dari dunia abadi, dan ia telah menyerahkannya secara langsung ke sistem fagositik untuk memperluas penyerapan energi. Pada saat yang sama, sejumlah besar emulsi siput dikeluarkan dan dililitkan di sekitar tubuh, serta cairan roh dingin dan yin bawaan, serta sejumlah kecil cairan semut berdarah, 2 tetes cairan sumber jahat. Akhirnya, setelah sedikit ragu sejenak, Yesuan menggigit giginya, dari sebuah gua tertutup di dasar gunung berapi di domain pusat, memotong darah besar harta karun berdarah tikus kekosongan emas ungu dari tingkat kekuatan kuno. Setelah saus tiram emas dipanggang dengan api 4 warna senong, ia menelannya dengan cepat. Ini adalah harta karun kuno dan kuat, dengan energi tak terbatas yang tak ada habisnya, yang merupakan hal bergizi terbaik dalam keadaan defisit ini. Segera, dengan 2 tetes cairan sumber jahat dan beberapa semut buruan terbaik serta cairan yang terkondensasi, tubuh Yesuan dipenuhi dengan sungai energi yang mengamuk, dengan panas yang ingin kualami di dalam tubuhku. Dan dia pucat karena keseriusan, defisit, dan akhirnya dia menjadi kemerahan dan perlahan pulih entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika Yesuan membuka matanya lagi, suara sistem yang familiar terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Qiankun Orde kedua. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Qiankun Orde kedua. Qiankun Orde kedua, tanda seru. Selain itu, ini adalah praktik memperbaiki roh-roh jahat gua, dan kekuatan alam daging dan darah, dan pada saat yang sama, ia telah memasuki Orde kedua Qiankun. Kali ini, Yesuan sekali lagi menemukan kesempatan untuk menerobos dan berdiri. Jika semua energi dalam tubuh hampir habis, itu akan diperbaiki dalam waktu singkat, dan akhirnya akan diperbaiki lagi, dan potensi tubuh juga akan itu terkoyak sedikit, yang sangat meningkatkan kekuatan darah dan menerobos. Di tengah kegembiraan, kesadaran Yesuan segera memasuki lautan wawasan, dan pemandangan yang dilihatnya di mata membuatnya tergantung di mata orang buta itu dan akhirnya jatuh kembali sepenuhnya. Kali ini,
Untuk memusnahkan gambar api Lanze yang abadi, Ye Xuan menambahkan energi yang mengerikan ke panah energi Hao Tiangong. Selain kultivasinya sendiri dan kekuatan darah dan darah, otak laut dan benda-benda kecil yang mewakili dewa-dewa kuno dan warisan darah semuanya dimotivasi olehnya, energi. Pada saat panah, sisik naga emas hitam dan cakar hijau tua semuanya suram, dan Ye Xuan khawatir itu akan menyebabkan beberapa kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, tetapi sekarang tampaknya semuanya telah pulih. Tentu saja, ini juga karena dia telah menggunakan banyak sumber daya teratas untuk menebusnya. Jika itu untuk orang lain, pergilah ke cairan semut dewa teratas, dahak, cairan dingin yin bawaan, lotion beraroma, dan alergen. Menunggu sumber daya terbaik yang tak ternilai dan tak berkota ini. Di tengah pertempuran, Ye Xuan tiba-tiba merasa sedikit salah. Dia pikir kali ini kemundurannya sudah berakhir, karena energi mengamuk di tubuhnya, yang terbentuk dengan menelan banyak sumber daya teratas, telah menyehatkan tubuhnya. Dan setelah memperbaikinya sebagai kekuatan, dan mengetahui beberapa benda kecil yang tergantung di laut, itu benar-benar menghilang. Tetapi pada saat ini, di bawah desahan lega yang tiba-tiba, dia menemukan bahwa meskipun energi sungai yang menggantung telah menghilang, seluruh tubuhnya masih panas, dan ada sedikit kesemutan di meridian. Ini jelas merupakan tanda bahwa kegunaan obat dari sumber daya teratas belum sepenuhnya hilang. Apakah tidak ada? Ini adalah dunia besar ke-15. Apakah agak terlalu berlebihan untuk menerobos dua langkah kecil? Dalam gumaman itu, Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi berbagai sumber daya dalam tubuh belum sepenuhnya disempurnakan. Dia tidak bisa berhenti di sini. Dia hanya bisa duduk dan menyilangkan matanya, menutup matanya, memegang pedang, dan segera lagi. Ke dalam keadaan tertutup, mulai membersihkan sisa obat dalam meridian tubuh, dan menyempurnakannya secara menyeluruh. Setelah setengah hari yang singkat, ketika Ye Xuan membuka matanya untuk kedua kalinya, perintah sistem yang familiar terdengar lagi, dan terobosan alam yang tak terduga, benar-benar datang lagi. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Qian Kun tingkat ketiga. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Qian Kun tingkat ketiga. Qian Kun tingkat ketiga, ini adalah puncak dari hari-hari awal Qian Kun. Ye Xuan baru saja menjadi kekuatan besar Qian Kun. Siapa yang bisa berharap bahwa dia akan memasuki tengah Qian Kun dalam waktu yang begitu singkat? Dengan kultivasi daging dan darah tingkat ganda dan orde kedua ini, kekuatan tempur Ye Xuan secara keseluruhan jelas melonjak lagi. Kultivasi dewa berada di negara bagian ke-15, dan setelah menjadi kekuatan besar, menurut deduksi Ye Xuan, dalam keadaan aktivasi darah konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, pertumbuhan kekuatan seharusnya masih 2:1. Sebelum dia berada di langkah pertama dewa, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah langkah pertama bintang. Sekarang kultivasi dewa adalah 2 langkah kecil untuk meningkatkan kekuatan 3 raja, kekuatan jenius kuno konjak kuno, airnya naik, peningkatan yang sesuai dari tahap kecil, yaitu, akan mencapai tahap kedua bintang. Selain itu, 4 perubahan pertama dari 9 perubahan konjak, setiap perubahan untuk meningkatkan kekuatan tatanan kecil, sekarang Ye Xuan pernah memasuki keadaan sejati konjak 3 lengan 6 lengan, dan melemparkan perubahan keempat konjak, kekuatan puncaknya ini akan mencapai tahap ke-6 dari bintang horor, yang merupakan puncak-puncak tengah bintang. 1 langkah lagi, Anda akan memasuki tahap akhir bintang. Ini benar-benar luar biasa, tetapi setelah kegembiraan singkat, Ye Xuan dengan cepat jatuh ke dalam palung, karena dia sekali lagi memikirkan masalah cairan kelas 16. Ketika dia tiba di Grand Prix Qian Kun, dia perlu mengambil cairan kelas 16. Jika tidak, perbaikan lanjutan akan dilakukan. Meskipun gua masih dapat bergerak maju, mereka tidak akan terpengaruh, tetapi ranah tingkat daging dan darah tidak jika terjadi kesalahan, itu akan mandek. Sekarang, kondisi sempurna dari daging dan darah serta latihan tubuh akan hancur. Evolusi Ye Xuan akan menyebar dari 2 kaki ke langkah besar dan menjadi 1 kaki ke depan. Sekarang, Ye Xuan telah mencapai tingkat ketiga Qian Kun di alam daging dan darah. Hanya 6 langkah kecil dari keagungan Qian Kun tingkat 9. Ada 6 terobosan lagi, dan situasi memalukan ini akan ada di depan Anda dan Anda tidak dapat menghindarinya. Tidak, hal ini tidak dapat ditunda. Memikirkan hal ini, Ye Xuan mengerutkan kening, dan menembak seorang pria baik di tengah. Kali ini, meskipun identitas Xuan Huangzi belum terungkap,
itu adalah keberuntungan besar dalam kemalangan, tetapi identitas Kaisar Iblis Mo Yufeng terungkap. Petik 2. Tiga identitas Tuan Rubah, penyihir, dan konjak Taiko memiliki banyak hutang lama. Mereka tidak takut sebelumnya, karena ketiga identitas ini semuanya kesepian, dan geng-geng itu bahkan memiliki dendam. Dan tidak berdaya, tapi kali ini berbeda, identitas Kaisar Iblis Mo Yufeng juga terungkap, keempatnya mempesona, ini pasti akan membawa beberapa kreditor lama ke pintu, ke iblis, seluruh kelompok iblis ada di sana, pada dasarnya aku tidak bisa pergi, aku takut aku akan mendapat masalah di masa depan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kelompok iblis. Jika ada yang berani memprovokasi pintu, Tuan Muda wajib melawan mereka dan takut, dan tidak ada yang berani mati pada akhirnya. Terutama Federasi Faro, kali ini benar-benar menurunkan makhluk abadi yang aneh, tidak akan baik untuk berhenti, lain kali kau menembak, itu bukan makhluk abadi yang aneh. Dalam hal ini, kekuatan Tuan Muda ini sama sekali tidak stagnan. Sebaliknya, itu harus diulang lagi dan cepat tumbuh dan menguat. Jadi, persiapan cairan 16 tingkat sudah dekat, dan itu mendesak. Setelah mengatakan itu, Jingmeng milik Ye Xuanzhen berkelebat lagi, tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tepat sekali. Kali ini Senat Federal telah jatuh ke dalam seorang penatua abadi, akan butuh beberapa hari untuk melihat reaksi lanjutannya, maka Tuan Muda ini akan memanfaatkan kesempatan ini untuk tetap berada di lubang hitam kehidupan. Di Senongding, pertama-tama siapkan cairan kelas 16. Menghitung waktu, Ye Xuan meninggalkan Raja Sihir dan datang ke lubang hitam kehidupan untuk memulai retret. Sekarang hanya 1 hari. Dalam kasus ini, Senat Federal telah jatuh ke veteran abadi di lapangan iblis, dan penyihir, konjak Taiko dan Kaisar Iblis Mo Yufeng sebenarnya adalah 4 yang mempesona. Diperlukan setidaknya beberapa hari untuk melihat reaksi tindak lanjut. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk tetap berada di lubang hitam kehidupan. Di Senongding, pertama-tama persiapkan cairan 16 tingkat untuk dikatakan. Jika tidak, tindak lanjut kemungkinan besar tidak akan punya waktu untuk berkonsentrasi pada masalah ini. Pada saat itu, begitu kekuatannya mandek, dikhawatirkan akan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Meskipun persiapan cairan 16 tingkat itu tidak mudah, tetapi sekarang Ye Xuan setidaknya setengah selesai. Sebelumnya, ia menggunakan darah burung Phoenix dengan kekuatan semi-liar, dan setelah memadatkan api 4 warna Senong dengan hati-hati, ia mengubahnya menjadi bola, memperlihatkan cahaya biru merah. Bola ini, yang muncul dalam bentuk bubur, memiliki diameter hanya beberapa kaki. Itu adalah harta karun jenis burung Phoenix raksasa tertentu, memutus rantai tatanan dan memurnikannya. Setelah memadatkan api 4 warna Senong dengan hati-hati, rantai tatanan dalam daging dan darah burung Phoenix ini runtuh sepenuhnya, dan saat tubuh menghilang, bahkan dalam bola serosa merah tua, bahkan ada lubang hitam daging dan darah kecil. Dalam keruntuhan umum, hanya mengerikan untuk melihat energi yang terkandung dalam bola bubur ini. Dan ini hanya langkah pertama dalam peleburan obat daging dan darah. Ye Xuan hanya mendapat produk setengah jadi saat itu, dan itu bukan obat daging dan darah yang besar. Sekarang, jika Anda ingin meramu obat darah dan daging yang sebenarnya, bahkan jika itu hanya tahap pertama dari cairan tingkat 16, jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Ye Xuan akan menggunakan bubur darah dan daging ini sebagai dasar, lalu menambahkan masing-masing ke dalam. Bahan dan sumber daya langka seperti Tiandi di bawah dapat diperoleh berulang kali. Proses ini mengharuskannya untuk meraba-raba dan menyimpulkan. Bagaimanapun, cairan tingkat 16 belum pernah disiapkan. Upaya Ye Xuan untuk melakukannya masih cukup banyak, seperti membuka jalan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada saat itu, ukuran pasukan, yang memancarkan darah dan daging Ki Bao Hui, dengan mudah dibagi menjadi 100 salinan oleh Ye Xuan dengan api 4 warna Senong, dan mengeluarkan kotak penyimpanan yang terbuat dari 100 buah kristal kalsedon. 100 salinan bubur daging merah tua yang hanya berukuran telur ditempatkan di dalam kotak kalsedon. 100 potong daging dan darah ini mewakili 100 kali kesempatan persiapan. Jika tidak berhasil, dia hanya dapat mengeluarkan harta karun yang sangat berharga dari alam liar kuno lagi. Dari awal, padatkan kembali daging dan darah dasar. Panggil. Pada saat ini, dengan lambaian tangan Ye Xuan, 1 dari 100 kotak kristal kalsedon dikeluarkan dari dunia abadi, dan kotak kristal terbuka, dan hanya 1 daging hijau dan merah seukuran telur yang perlahan melayang keluar.
Permukaannya ditutupi dengan cahaya misterius, yang sangat indah. Ada banyak pola kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan kekecewaan, yang misterius. Mengambil napas dalam-dalam, Yesuan sekali lagi dengan hati-hati meninjau formula cairan 16 tahap yang sebelumnya berasal dari sistem. Melon bambu giok kering yang hidup. Wanzai Long Zizi, rumput api ungu berbintang abadi. Dewa dan travel terlarang. Bubuk es sasuang iblis. Wanzai Hai Yanjing. Telur pasir terbang kelas abadi. Titik. Ini adalah sumber daya langka teratas, bahkan Yesuan, sekali dan untuk selamanya perampokan, pemerasan, dan tebusan yang ditargetkan, dan saat ini, itu hampir tidak cukup untuk membuat kelas 16 dan kelas 17. Hanya perlu menyiapkan semua jenis bahan alami kelas atas untuk persiapan cairan. Dan jumlahnya tidak banyak, tidak mampu untuk membuangnya. Oleh karena itu, Yesuan tampaknya sangat berhati-hati. Meskipun ada 100 salinan bubur daging dan darah, bahkan jika itu memperkuat kemanjuran obat, sumber-sumber jahat yang menjamin tingkat keberhasilan, dan sebagainya, semuanya jauh lebih dari 100, tetapi ini berbagai harta kunci surga dan bumi jauh dari begitu banyak. 16 tingkat cairan dan 17 tingkat cairan diperlukan untuk menyiapkan semua jenis harta surgawi. Paling-paling, dia hampir tidak dapat membuat 17 atau 8 salinan. Artinya, kali ini persiapan cairan 16 tingkat, Yesuan sebenarnya hanya memiliki 16 atau 7 peluang ujian. Jika semuanya tidak berhasil, maka itu benar-benar membutuhkan secangkir. Dengan hati kecoak, Yesuan menarik napas dalam-dalam dan melambaikan harta karun alami yang telah disiapkan sesuai dengan formula yang berasal dari sistem. Itu diambil dari dunia abadi dan digantung di depan tubuh napas. Kemudian, di kolam api vulkanik tidak jauh dari depan, akan ada taji api 4 warna senong. Di bawah satu gulungan, semua ramuan teratas, kristal, dan harta surgawi lainnya akan digantung di depan Yesuan. Semua terbungkus di dalamnya, terbentang dan memurnikan. Dalam proses ini, Yesuan berkonsentrasi pada dedikasinya, dan setengah dari poinnya tidak takut terganggu, karena setiap bagian cairan dari cairan kelas 16 terlalu berharga, dan sekarang saya ingin mengumpulkannya sepenuhnya, hampir tidak mungkin. Setidaknya, tidak dalam jangka pendek. Setelah 1 jam, semua harta surga dan bumi meleleh dan berubah menjadi sekelompok cairan cian seukuran telur. Yang perlu dilakukan Yesuan sekarang adalah menggabungkan cairan cian ini dengan volume pasta daging dan darah yang sama, dan akhirnya bergabung dengan setetes sumber yang dijamin dari sumber jahat, serta cairan yang meningkatkan kemanjuran cairan 16 tingkat, setelah kecocokan sempurna dari keempatnya, setelah integrasi, cairan 16 tingkat, bahkan jika konfigurasinya sepenuhnya berhasil. Dengan kata lain, yang perlu dilakukan Yesuan sekarang, ada 2 langkah. Salah satunya adalah menggabungkan cairan cian dengan bubur daging, lalu menambahkan setetes semua sumber jahat dan 1 cairan. Kemudian, campuran keempatnya terintegrasi dengan sempurna menjadi 1. Pada titik ini, 16 tingkat cairan. 2 langkah kecil adalah kunci dari kuncinya. Yesuan tidak ceroboh. Segera, setetes cairan sumber jahat, dan setetes aroma yang telah dikondensasikan oleh api 4 warna senong, dikeluarkan dari dunia abadi oleh Yesuan, digantung di depan kehampaan. Kemudian, saat dia bergerak di antara keduanya, sumber daya terbaik tanpa harga, dia perlahan-lahan hanyut menuju daging dan darah seukuran telur yang telah disiapkan. Pada saat yang sama hanyut, ada juga kelompok telur yang sama dan seukuran rumput biru dan ekstrak rumput. Keempatnya segera berkumpul bersama. Pada saat ini, seluruh hati Yesuan menyebutkan mata orang buta, para dewa didorong ke ekstrim, dan inti spiritual di otak kelebihan beban. Pengetahuan dewa, kekuatan spiritual, dan perlindungan ganda, semuanya dituangkan ke ekstrim, dengan hati-hati mengendalikan campuran dan melakukan fusi terakhir. Setelah berhasil, itu berarti cairan kelas 16 akan tersedia. Pada saat berikutnya, dengan konvergensi keempat zat ini, permukaan objek fusi yang baru terbentuk akan langsung meledak menjadi cahaya yang sangat indah, terlalu terang, dan Yesuan akan mengembun dan secara tidak sadar menutup mata, hatiku bergerak, boom. Tepat saat dia secara misterius melahirkan harapan yang kuat, sebuah pemboman meledak ke telinga, membiarkan Yesuan, hati nuraninya bergetar dan tenggelam ke dasar. Pertama kali saya berlatih, saya berakhir gagal. Pada saat terakhir, Yesuan,
dengan pengetahuannya tentang Tuhan, memimpin fusi sumber jahat, cairan, daging dan darah, dan esensi rumput biru hijau. Pada akhirnya, ledakan itu akan meledak sepenuhnya. Untuk mengubah energi yang dahsyat, dataran bawah di perut gunung berapi di domain pusat menyebar. Meskipun sedikit mengecewakan, tetapi kali ini kegagalan, bagi Yesuan, pada dasarnya juga diharapkan, cairan kelas 16 bukanlah cairan kelas 15, tidak dapat disiapkan dengan metode persiapan farmasi tradisional. Pertama-tama harus dimungkinkan untuk berhasil dalam pengobatan bubur daging hemoragik sebagai basis obat. Ini menunjukkan betapa berharganya. Jika berhasil dalam satu waktu, itu tidak realistis. Energi tenda ini meledak dan menyebar tidaklah kecil. Bagaimanapun, semua jenis harta surgawi kelas atas yang digunakan untuk persiapan ditempatkan di sana. Itu adalah bubur darah bonsai yang sangat luar biasa. Itu adalah harta dewa dari kekuatan liar kuno. Tubuh, memutus rantai tatanan yang melekat, dan kemudian melewati dahak, yang dihasilkan setelah endapan. Terlebih lagi, ada hal-hal seperti dahak dan bahkan sumber jahat. Jika ini bukan ruang internal Sen Nongding, medan tatanan seluruh dunia dapat bergerak dengan pikiran Yesuan, takut itu akan tiba-tiba meledak, dia sangat tidak mungkin terluka di bawah pertahanan. Tetapi saat ini bukan masalah. Dengan antusiasme Yesuan, kekuatan tak terlihat muncul di bawah peluncuran medan tatanan Sen Nongding, dan tiba-tiba muncul, dan energi tenda meledak dalam waktu singkat. Dibungkus dan dipadatkan, dan akhirnya berubah menjadi bola biru-biru seukuran telur. Sangat disayangkan bahwa energi di dalamnya sangat keras, dan tidak mungkin untuk mengumpulkannya. Berbagai harta surga yang dikonsumsi sebelumnya benar-benar terbuang sia-sia. Bahkan jika Anda tidak memurnikan cairan kelas 16, tidak mungkin lagi menggunakannya sebagai harta surga dan bumi teratas untuk mengumpulkan energi. Sayang sekali kalau dibuang, lebih baik disimpan saja. Semua energi yang gagal dalam tindak lanjut akan diperlakukan seperti ini. Akhirnya, mereka akan bersatu dan memadatkan. Dalam gumaman itu, orang-orang baik dalam kesedihan Yesuan tidak cerah, dan mereka tampaknya bersemangat untuk mencoba. Akibatnya, energi yang terkumpul akan sangat menakutkan, dan itu akan menjadi senjata peledak satu kali. Gunakan saja, setidaknya jangan sia-siakan. Masalah ini sangat senang untuk diputuskan. Setelah menyelesaikan ini, Yesuan segera memulai persiapan kedua. Panggil. Pada awal persiapan kedua, Yesuan melambaikan tangannya, dan bubur daging berdarah di kotak kristal 100 kalsedon sekali lagi diambil olehnya dari dunia abadi. Kotak kristal terbuka, dan hanya satu bubur daging dan darah hijau merah seukuran telur yang perlahan mengapung keluar, diikuti oleh harta alam teratas seperti melon bambu giok kering, Qianlongzi berusia 10.000 tahun, dan telur pasir si Fei kelas abadi. Segera setelah itu, dia menahan kesusahan, dan sekali lagi mengeluarkan setetes cairan sumber semua kejahatan dan setetes cairan yang telah dikondensasi oleh api 4 warna Senong, yang ditangguhkan di depan kehampaan. Setelah waktu yang singkat, dua sumber daya berkualitas tinggi tanpa harga pasar perlahan-lahan akan melayang menuju obat daging dan darah seukuran telur yang telah disiapkan, termasuk rumput berwarna cian yang juga seukuran telur. Hal yang sama berlaku. Bagian yang paling krusial pun tiba, seluruh hati Yesuan sekali lagi. Menyebutkan mata orang buta, para dewa didorong hingga ekstrim, dan inti spiritual di otaknya kelebihan beban, dengan hati-hati mengendalikan campuran dan melanjutkan. Fusi terakhir, segera, dengan konvergensi keempat saat ini, permukaan fusi yang baru terbentuk langsung sama seperti sebelumnya, dan kecemerlangannya sangat cemerlang. Zat teratas yang berbeda ini dengan cepat dan sepenuhnya terintegrasi. Setelah berhasil, cairan kelas 16 akan siap. Meskipun persiapan sebelumnya, Yesuan hampir tidak mengharapkan keberhasilan, jadi ketika langkah terakhir gagal, dia kecewa, tetapi tidak terlalu peduli. Tetapi kali ini sudah kedua kalinya untuk mempersiapkan. Benar-benar menipu untuk mengatakan bahwa Yesuan masih tidak mengharapkan keberhasilan. Bagaimanapun, persiapan cairan 16 tingkat dan cairan 17 tingkat yang diperlukan untuk tindak lanjut semua jenis bahan alami tingkat atas, dia hanya memiliki total lebih dari selusin salinan. Satu kegagalan lagi, tekanan di hatiku bahkan lebih berat. Ini akan berdampak tertentu pada kondisi pikiran, dan beberapa kali sebelumnya akan berakhir. Setelah lebih dari 5 kali, itu akan memengaruhi mentalitas secara tak terlihat. Akibatnya, banyak faktor yang tidak pasti akan ditambahkan untuk persiapan selanjutnya. Oleh karena itu,
setelah 5 kali, jika Anda ingin berhasil, Anda akan lebih sulit. Dan semakin dekat ke 5 kali, peluang keberhasilan akan semakin kecil dan kecil. Dengan rasa malu seperti ini, Yesuan dengan hati-hati memanipulasi roh dan roh para dewa secermat mungkin, membimbing keempat sumber daya berbeda ini yang telah berkumpul bersama untuk integrasi sempurna terakhir. Segera, hampir 1 jam telah berlalu. Dalam prosesnya, kanopi ini terdiri dari 4 jenis sumber daya teratas untuk membentuk bola yang padat. Permukaannya selalu berkilauan dengan cahaya energi, sehingga hati Yesuan bergetar. Tetapi hasil akhirnya membuatnya benar-benar lega. Hei, setelah suara mendesis terus-menerus, pada akhirnya, bola kecil yang hancur ini tiba-tiba bergetar, dan pada saat ini, hati Yesuan juga melahirkan realisasi, cairan 16 tingkat, akhirnya berhasil diformulasikan. Melihat dengan saksama, di kehampaan di depan Zhang Zhang, ada bola bulat dengan ukuran hanya Suguo. Itu jelas cair, warnanya biru, murni dan tak tertandingi, dan permukaannya ditutupi dengan lapisan biru dan biru. Dengan lingkaran ungu, tampaknya ada derit yang tak terhitung jumlahnya dalam kekecewaan hidup dan mati. Meskipun cairan biru hijau berbentuk bola itu tidak mencolok, jika Anda melihatnya, Anda akan menemukan bahwa ada pola energi yang tak terhitung jumlahnya di bagian dalam yang berkedip-kedip, muncul lebih cepat, menghilang lebih cepat, tetapi terus berlanjut, tampaknya dapat menarik pikiran orang-orang ke dalam keadaan umum. Pemandangan ini seperti sebuah penglihatan, sangat menakjubkan, dan sungguh luar biasa. Tetapi jika Anda memikirkannya, melalui kelompok kecil ini, hanya cairan biru hijau seukuran Suguo, kekuatan besar dunia ke-15, yang sekali lagi dapat merobek potensi tubuh utama dalam tubuh, sehingga tingkat kehidupan dapat melonjak. Evolusi, dalam satu gerakan, akan lega. Booming, boom, tepat saat mata Yesuan lurus dan menatap cairan biru hijau di depan kanopi, yang hanya seukuran buah mutiara, itu tampak sedikit hilang. Di bagian atas bukit gunung berapi di domain tengah, tiba-tiba ada serangkaian gemuruh. Suara ledakan itu sangat tumpul, seperti guntur. Di bawah desahan lega, Yesuan mendongak secara refleks dan dengan cepat membuka mulutnya. Gunung berapi Senongding mampu mencapai perut bagian dalam gunung berapi tersebut. Pada saat ini, awan petir hitam besar berkumpul secara tiba-tiba. Ini jelas merupakan irama datangnya guntur. Namun, di sini jelas merupakan ruang internal Senongding. Dipengaruhi oleh medan tatanan Senongding, segala sesuatu di dalam tidak dapat dirasakan oleh dunia luar. Jadi, apa itu guntur? Booming, boom, serangkaian suara gemuruh ledakan, sangat tumpul, seperti guntur. Gunung berapi Senongding mampu mencapai perut bagian dalam gunung berapi tersebut. Pada saat ini, awan guntur hitam besar berkumpul secara tiba-tiba. Ini jelas merupakan ritme kedatangan guntur. Awan yang dirampok ini tidak terpengaruh oleh medan tatanan Senongding, dan langsung mengunci Yesuan, yang terletak di ruang bagian dalam Senongding, dan akan menjatuhkan guntur. Tepatnya, kunci awan tenda sebenarnya adalah suspensi daun di depan Yesuan. Yesuan awalnya bingung, dan kemudian tiba-tiba menyadari. Kelompok cairan 16 tingkat ini, hanya bubur daging dan darah paling dasar, adalah seluruh tubuh dari jenis daging dan darah harta karun burung phoenix yang sangat besar, memutus rantai tatanan, memurnikan dan mengatur ulang. Setelah kondensasi hati-hati dari api 4 warna Senong, rantai tatanan dalam daging dan darah burung phoenix runtuh sepenuhnya, dan saat tubuh menghilang, bahkan dalam bola serosa merah, bahkan daging mini muncul. Lubang hitam, dalam keruntuhan umum, hanya dapat dilihat betapa mengerikannya energi yang terkandung dalam bola bubur ini. Selanjutnya, dalam bubur darah dan daging yang telah berhasil dikondensasi, sejumlah besar harta Tian di tingkat atas telah ditambahkan, dan cairan suci telah digunakan, dan bahkan cairan sumber jahat telah digunakan, dan mereka terintegrasi ke dalamnya. Dalam hal kemanjuran, itu bahkan lebih anti-hari, dan secara langsung dapat membuat dunia ke-15 dari kekuatan besar, melangkah ke tingkat bintang. Keberadaan anti-hari semacam ini, setelah persiapan dan persiapan yang berhasil, memicu induksi langit dan bumi, sehingga ada perampokan guntur, yang secara alami dapat dimengerti. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya cairan 16 tingkat saat ini, tetapi juga cairan 17 tingkat, cairan 18 tingkat, dan cairan kultur genetik tingkat tinggi yang akan dipadatkan Yesuan secara bertahap di masa depan semuanya akan menghadapi masalah ini, yaitu, ketika cairan terbentuk, perampokan guntur datang.
Sama seperti beberapa orang aneh super medis di Kamteran, ketika mereka memurnikan surga dan bumi, mereka juga akan datang ke Dan. Ini membuat Yesuan sangat khawatir, karena ini mewakili cairan 16 tingkat yang telah dia persiapkan, dan harta serupa yang telah dia persiapkan dan sempurnakan di masa depan. Setelah sukses, mereka semua harus melalui yang terakhir. Tautan dapat diambil dengan aman. Itulah perampokan cairan. Begitu Anda tidak berhasil bertahan hidup, semua kerja keras menjadi sia-sia, dan sumber daya akan hancur. Ini benar-benar menyedihkan. Namun, kerugian dari masalah ini secara alami menguntungkan, dan segala sesuatu di langit dan bumi semuanya sama. Meskipun perampokan cairan adalah rintangan, begitu perbendaharaan gagal, semuanya harus pergi ke timur, dan harus memulai lagi. Sekali lagi, ia akan menghadapi ujian bencana yang sama. Namun, jika berhasil, ia akan melewati harta karun petir. Setelah pembaptisan dan penempaan guntur, efek kekuatan pasti akan meningkat lagi. Ini jelas. Dengan kata lain, apa yang disebut perampokan harta karun adalah ujian dan kesempatan. Yesuan tumbuh dari seorang biksu kecil yang berpikiran tertutup menjadi kekuatan besar di lingkungan berbintang saat ini. Setiap kali ia menghadapi situasi ini, ia semua menghadapi kesulitan dan tidak pernah mundur. Oleh karena itu, bahkan jika kali ini berisiko, dan jika gagal, itu agak tidak dapat diterima baginya. Bagaimanapun, bahan cair 16 tingkat di tangannya tidak terlalu banyak, hanya 12 salinan. Namun, untuk mengupayakan khasiat harta karun yang lebih baik, ia hanya dapat menerima ujian guntur dan perampokan. Faktanya, tidak mungkin untuk mundur. Awan perampokan telah diseduh hampir sama. Setiap saat, ia akan menjatuhkan perampokan dan perampokan. Tidak ada jalan keluar. Namun, meskipun kali ini harta karun itu cukup berisiko, tetapi setelah Yesuan sedikit mendorong ke depan, yang asli tergantung di hati orang buta itu, tetapi segera jatuh setengah. Karena menurut deduksi dan spekulasinya, awan perampokan hitam ini berkumpul di udara di atas perut gunung berapi dari domain pusat seharusnya tidak ada hubungannya dengan lingkungan eksternal alam semesta, tetapi guntur dari domain tatanan internal Senongding. Ini juga masuk akal. Bagaimanapun, Senongding adalah harta abadi dari era senjata berat. Telah diverifikasi berkali-kali sebelumnya, bahkan jika itu adalah yang tertinggi kuno, ia tidak dapat dengan paksa melintasi domain tatanan internal Senongding dan merasakan segala sesuatu di Ding. Bahkan dalam pandangan Yesuan, mata surgawi yang mewakili kehendak alam liar mungkin akan sulit dicapai. Setidaknya, sebelum pulih ke puncak musim banjir, itu pada dasarnya mustahil. Dalam keadaan ini, untuk lingkungan kosmik dunia, yang kurang di dunia, apa yang disebut kekuatan induktif langit dan bumi seharusnya tidak memengaruhi ruang internal Senongding. Saat ini, lingkungan kosmik dunia, meskipun ada hukum alam semesta, tetapi tidak ada kehendak langit dan bumi. Era banjir tahun ini terganggu oleh sungai-sungai yang panjang. Sejak saat itu, kehendak langit dan bumi telah hilang. Apa yang ada sejak saat itu hanyalah hukum alam semesta yang murni dan kosong, tidak memiliki spiritualitas. Karena itu bukan guntur kehendak langit dan bumi, tetapi domain internal Senongding, tujuannya seharusnya bukan perampokan yang sebenarnya, tetapi kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Kelompok harta karun tingkat 16 yang disiapkan oleh Yesuan ini baru saja dimurnikan, dengan kekuatan guntur, sekali lagi ditempa dan dipadamkan. Jadi, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Memikirkan hal ini, Yesuan tiba-tiba memiliki hati yang besar, dan awalnya memiliki sedikit impulsif. Dia ingin mengapungkan cairan harta karun tingkat 16 yang mengambang di ruang kosong di depannya. Sebelum guntur dan perampokan datang, dia dengan cepat memasukkannya ke dalam tubuh dan kehilangan nyawanya. Adalah baik untuk menghindari guntur, agar tidak merusak harta karun. Tetapi sekarang, karena pada dasarnya pasti bahwa ini adalah kesempatan alami untuk jatuhnya kue, dia secara alami tidak dapat ragu lagi. Sebelum meditasi, harta karun biru hijau yang tergantung di depannya menetes. Berbalik dan perlahan naik, sampai akhirnya, kawah gunung berapi dari gunung berapi pusat telah mengapung. Sepanjang proses, Yesuan telah mengikuti tren, mengikuti kelompok harta karun biru hijau yang sekecil Suguo. Bagaimanapun, meskipun secara kasar telah disimpulkan bahwa tidak akan ada masalah, jelas tidak cukup untuk mengatakan bahwa itu sama sekali tidak dapat diandalkan. Mungkin, seberapa banyak selalu canggung. Kartu,
Pada saat ini juga ledakan tajam keluar, dan di dalam awan perampokan hitam di atas kekosongan di atas jalur gunung berapi dari domain pusat, kilat hijau dan aneh menyambar dengan kecepatan tinggi. Benar saja, akar dari kunci kilat hijau bukanlah Yesuan, tetapi harta karun tingkat 16 Pirus di langit yang jauh di atas kepala. Saat ini, perampokan guntur harta karun. Hanya dalam tatapan matanya yang besar, kilat hijau seperti lengan bayi hijau tebal ini telah menghantam harta karun biru hijau di atas langit. Yang kosong dengan kecepatan yang luar biasa. Seluruh kelompok harta karun hijau dan hijau akan langsung tertutup. Dan saat adegan ini diterima, Yesuan awalnya menjatuhkan setengah dari hati, dan pada saat ini, sekali lagi menyebutkan mata yang buta perampokan itu hanya satu gelombang. Saat petir hijau lengan bayi ini jatuh dari awan perampokan hitam, seluruh bagian awan perampokan menghilang dalam sekejap, yang mewakili akhir waktu ini. Adapun apakah cairan harta karun tingkat ke-16 telah berhasil menahan guntur, itu tidak ada hubungannya dengan awan tenda. Misinya hanyalah merasakan pembentukan cairan, membentuk target, mengunci target, dan mengebom cairan. Dan kemudian pergi begitu saja. Yesuan tidak memperhatikan awan perampokan hitam yang dengan cepat menghilang di atas langit di atas kepalanya. Perhatiannya sekarang sepenuhnya tertinggal oleh belenggu ini, dan petir hijau yang membungkus seluruh kelompok harta karun hijau dan hijau langsung menarik masa lalu. Untungnya, petir hijau dengan cepat menghilang, tetapi harta karun hijau dan hijau yang diselimuti petir masih tergantung di posisi semula, dan masih berlama-lama di kehampaan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa setelah pembaptisan perampokan hijau, kelompok harta karun hijau dan hijau tingkat 16 ini tampaknya memiliki jejak guntur, dan ada beberapa baut petir kecil seperti sutra laba-laba. Sedang menskalakan Trafput. Selain itu, seperti petir-petir yang datang sebelumnya, warnanya hijau dan ada rasa duka yang dalam. Melihat pemandangan ini, Yesuan tergantung di mata orang buta itu, dan akhirnya benar-benar jatuh ke dasar, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak diragukan lagi, setelah pembaptisan petir-petir, kemanjuran kelompok harta karun hijau dan hijau ini harus lebih menakjubkan, dan itu juga melekat dengan properti petir hijau yang aneh, yang pasti telah padam. Di bawah hantu, Yesuan melambaikan Lady Yin, yang ditangguhkan di otak dan mengetahui laut, dan dibawa ke dok Lady, yang didorong oleh Lady, membalikkan harta karun hijau dan hijau hanya Suguo, cincin. Dapat dilihat bahwa dalam proses ini, ada petir hijau yang sangat lemah seperti jaring laba-laba, yang dihisap oleh Kaisar. Untuk jenis petir hijau yang belum pernah terlihat sebelumnya, Yesuan juga memiliki rasa ingin tahu yang dalam, jika tidak, tidak akan ada perilaku seperti itu saat ini. Dia telah melihat banyak petir, tetapi yang hijau benar-benar pertama kali melihatnya. Sangat disayangkan bahwa setelah petir hijau samar-samar ini hanya dihisap oleh Lady, guntur-guntur diklaim dihormati, tetapi tidak ada perubahan. Ini membuat Yesuan sedikit kecewa, tetapi masalahnya awalnya temperamental, dan dia dengan cepat melemparkannya ke belakang kepalanya. Namun, pada kenyataannya, bahkan Yesuan tidak tahu bahwa, pada saat yang sama ketika ia akan menyerap petir hijau samar dari petir sutra suci ini, wajah dunia abadi Luo sebenarnya tampak induktif, sedikit gemetar sedikit. Selama gelombang, botol sebening kristal dan kecil ditembakkan dari tubuh Yesuan, dan kelompok harta hijau dan hijau yang tergantung di atas kepala langsung diambil. Pada gilirannya, Aquarius diperoleh oleh Yesuan Zen dan tanah pendapatan abadi. Ini akan menjadi referensi penting baginya untuk memasuki jajaran bintang dan penguasa dari dunia ke-15 segera setelah masa depan. Setelah melakukan semua ini, Yesuan jatuh ke dalam tenggelam, tetapi segera memutuskan. Ia siap untuk memukul besi panas, mengulangi semuanya sebelumnya, dan melebur tabung kedua atau bahkan cairan tingkat 16. Solusi kultur gen tidak menjamin keberhasilan tabung. Oleh karena itu, Yesuan hanya perlu memastikan bahwa ia berhasil naik dari lingkungan ke-15 ke jajaran pemilik bintang. Setidaknya 2 tabung 6 atau lebih diperlukan. Cairan kelas. Terlebih lagi, masih banyak orang kuat di sekitarnya dan yang mulia yang akan membutuhkan harta karun semacam ini di masa depan. Misalnya, Xuan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru adalah 3 orang yang sangat penting. Bukannya Yesuan mengingat ketiga orang penting ini. Kuncinya adalah harta karun semacam ini belum pernah ada sebelumnya. 3 alam semesta di dunia saat ini hanya Yesuan.
Begitu ketiga orang penting itu tahu bahwa tangan Yesuan ada di sana, mereka tidak ada. Bantu mereka bersiap, takut mereka akan khawatir saat itu juga. Untuk menghindari siksaan dari ketiga orang penting ini, Yesuan merasa sangat perlu untuk merencanakan terlebih dahulu, agar tidak jatuh ke mulut mereka. Setelah keputusan itu, dia segera meluncurkan persiapan dan persiapan baru. Saat ini, setelah persiapan cairan harta karun 16 tingkat pertama yang berhasil, bahan cairan 16 tingkat di tangan Yesuan tidak terlalu banyak, hanya 12 salinan. Dia memutuskan untuk meninggalkan 3 salinan di tangannya, untuk berjaga-jaga jika ada kebutuhan di masa mendatang. Bagaimanapun, beberapa harta surgawi tingkat atas yang dibutuhkan untuk cairan 16 tingkat, beberapa di antaranya juga dibutuhkan dalam persiapan cairan 17 tahap berikutnya. Artinya, selain 3 bahan yang dicadangkan, dia sekarang hanya dapat menggunakan 9 salinan. Namun, dengan pengalaman sukses persiapan kedua, Yesuan tidak berani mengatakan bahwa semua 9 persiapan berikutnya berhasil, tetapi lebih dari setengah tingkat keberhasilan masih sama sekali tidak ada masalah. Yang mengejutkannya adalah, dengan total 9 bahan, Yesuan bekerja keras dan akhirnya membuat 7 tabung harta hijau dan hijau, ditambah tabung sebelumnya. Sekarang dia memiliki 8 tabung dan 16 tingkat cairan. Adapun 2 limbah pemurnian, semuanya berada dalam proses fusi akhir, seperti tungku penggorengan. Namun, energi kekerasan yang disebarkan oleh 2 tungku penggorengan itu sama dengan yang disebarkan oleh Yesuan. Secara umum, tatanan medan Senongding dimotivasi dan dipaksa untuk dipadatkan. Dikombinasikan dengan energi kekerasan pertama dari kelompok tersebut. Setelah fusi, kelompok cahaya energi masih hanya seukuran telur, tetapi temperamen internal telah meningkat beberapa kali. Bola energi ini, Yesuan menyebutnya bola energi limbah. Hanya 3 dari 16 tingkat energi limbah cair bersama-sama, meskipun kekuatannya juga mengesankan, tetapi Yesuan masih merasa jauh dari perbedaannya. Dia memutuskan untuk menyimpan bola energi limbah, yang mudah digunakan. Saat ini, ada 3 limbah cairan 16 tahap. Di masa mendatang, ketika cairan 17 tahap dan cairan 18 tahap disiapkan, semua limbah akan digunakan. Energi cair, dia akan mengumpulkannya dengan cara yang sama, memampatkannya. Pada akhirnya, bola energi limbah ini pasti akan tumbuh hingga ketinggian yang mengkhawatirkan. Mungkin tidak dikenal sebagai pembunuh besar. Tentu saja, premisnya adalah bahwa setiap energi limbah baru dikompresi. Ketika Anda masuk, semuanya berjalan lancar. Tentu saja, tindak lanjut dari 7 tabung dan 16 tingkat cairan ini, setiap tabung sedang dalam proses kematian, semuanya memiliki perampokan guntur. Namun, seperti yang sebelumnya, badai petir 7 kali berikutnya, 7 tabung dan 16 tingkat cairan, semuanya melewatinya. Setelah pembaptisan petir hijau yang aneh, pendinginan cairan 16 tahap 7 pipa efeknya jelas lebih baik. Namun, ketika cairan 16 tahap terakhir mengalami guntur, Yesuan sekali lagi menjadi penasaran dengan petir hijau dan aneh ini. Oleh karena itu, petir hijau dan aneh yang menghantam dari awan perampokan hitam. Langit, dibuang oleh Yesuan untuk membuang Lady Yin, secara langsung mencegat setengah kecil, menerobos Lady Yin. Sangat disayangkan bahwa kali ini, petir hijau dari petir itu terbuang sia-sia. Lady Yin masih tidak memiliki perubahan, dan Yesuan kecewa. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa saat ini, setengah dari petir hijau telah ditangkap oleh Lady, dan kabut asap di dunia abadi Yesuan kembali melahirkan bentuk yang aneh. Itu adalah pola hijau berkelok-kelok seperti jaring laba-laba dengan terakhir kali Yesuan memiliki kilatan petir setengah hijau yang ditangkap oleh Lady, kabut asap di dunia abadinya sekali lagi menghasilkan bentuk yang aneh, dan seluruh permukaan kalajengking itu penuh dengan jaring laba-laba yang padat umumnya berwarna hijau dan berliku-liku. 2 mayat-mayat telah dihidupkan kembali, dan mereka telah mampu membentuk kembali 2 mayat-mayat dan leluhur. Mereka semua telah jatuh ke dalam retret dalam beberapa hari terakhir, tetapi sekarang harta ini memiliki visi seperti itu, tampaknya sesuatu terjadi. Jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar itu akan menjadi kisah ketiga, dan itu akan segera terbangun. Untuk semua ini, Yesuan tidak tahu bahwa dunia abadi terlalu besar. Jika dia tidak membenamkan kesadarannya di dunia abadi, dia tega untuk menyelidiki, atau gerakan di dalamnya terlalu besar. Tidak mungkin untuk merasakan titik manapun dari kuda itu kapan saja jejak. Setelah harta karun terakhir dihancurkan,
Ye Xuan akan menghabiskan kelompok terakhir harta karun King Luo di dalam petir dengan botol kecil, dan memperoleh dunia abadi, yang diawetkan dengan hati-hati. Pada titik ini, ia memiliki 8 tabung dan 16 tingkat cairan di tangannya. Setiap tabung akan dikirim keluar, yang akan memicu sensasi seperti gempa bumi besar. Lagi pula, pada dasarnya tabung 16 tingkat setara dengan pemilik bintang kelahirannya. Lagi pula, ini adalah cairan harta karun 16 tingkat yang telah ditempa oleh Guntur Dewa Senong. Khasiatnya lebih kuat daripada cairan 16 tingkat yang baru saja dikondensasi. Di antara 8 tabung dan harta karun tingkat 16, kualitasnya sebenarnya baik atau buruk, yang terkait dengan konsentrasi obat pada permukaan harta karun dan intensitas tenda listrik hijau samar. Tabung keempat jelas merupakan salah satu yang terbaik. Ye Xuan memutuskan untuk menggunakan tabung keempat setelah ia menyelesaikan pelatihan di masa mendatang. Adapun 7 tabung lainnya, tetaplah di tangan Anda untuk saat ini. Dan kultivasinya saat ini telah mencapai tingkat ketiga Qiankun, dan ada 6 langkah kecil untuk ditembus. Momen ini akan tiba, jadi meskipun cairan kelas 16 telah dipadatkan, tetapi tekanan Ye Xuan masih belum kecil, 17 cairan tindak lanjut, meskipun tidak terlalu dekat, tidak dapat diseret terlalu lama. Namun, setelah pengalaman sukses memurnikan cairan harta karun tingkat 16 ini, dan kemudian menyiapkan cairan tingkat 17, Ye Xuan jelas akan dapat meleburnya, dan itu pasti tidak akan menjadi masalah. Masalah ini tidak perlu dikhawatirkan, karena formulasi cairan 17 tingkat berikutnya, ia memutuskan untuk menguranginya dengan hati-hati lagi. Berbagai harta karun Tian di tingkat atas yang digunakan di tangannya tidak banyak, seperti cairan 16 tingkat. Hanya ada selusin salinan. Jika formulanya salah, setiap kali Anda gagal, Anda harus membuang sepotong kayu tingkat atas, yang tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mendorong formula ke depan, dan ketika waktunya sudah matang, ia mulai mengerjakan persiapan cairan 17 tingkat. Itu adalah cairan tingkat ke-18 dan cairan tingkat ke-19 yang lebih jauh ke belakang. Dalam koleksi harta karun Tiandi, pada dasarnya telah diletakkan di depan Anda dan perlu segera dipecahkan. Ye Xuan masuk ke dalam hati, dan hatinya bertanya-tanya di mana ia bisa mengetuknya lagi, dan kali ini ia harus mengetuk keberadaan tingkat leluhur darah dari kelompok etnis utama atau kekuatan teratas. Jika tidak, bahkan beberapa kekuatan Qiankun, pemilik Star-Lord, saya khawatir tidak akan ada hal seperti itu. 16 tingkat cairan dapat membuat Master Bintang. 17 tingkat cairan dapat menciptakan Master Domain. Cairan tingkat 18 dan cairan tingkat 19 dibuat oleh Tuan dan alam semesta. Oleh karena itu, jika Anda tidak terkejut dengan persiapan kedua jenis harta kelas atas ini, Anda setidaknya harus memikirkan cara dari tangan Tuan. Jika kekuatannya lebih rendah dari level ini, tidak mungkin untuk tidak memilikinya sama sekali, tetapi peluangnya terlalu kecil. Menyadari hal ini, Ye Xuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika itu diteruskan ke dunia luar, orang-orang akan tahu bahwa dia adalah pria hebat kecil. Pada saat ini, dia bertanya-tanya bagaimana cara merampok monster tua dunia dan monster kosmik. Jatuh ke mata-mata, hei, meningkatkan kekuatanmu adalah hal yang baik. Sangat mudah dan cepat untuk mengembangkan tubuh cairan genetik. Sayangnya, dalam gumaman itu, Ye Xuan menghela nafas, sayang sekali perolehan sumber daya terlalu menyakitkan. Inilah sebabnya kamu harus pergi ke Tuan Tanah. Di masa depan, kamu tidak dapat membidik berbagai ras. Mulai, hei, raungan. Tepat ketika Ye Xuan merenungkan masalah itu, di luar gunung berapi pusat ke arah pegunungan, siulan dan binatang buas, suara kaki depan dan belakang, tiba-tiba datang. Mendengarkan statis, itu jelas suara landak taiko dan kura-kura taiko. Kedua binatang buas asli ini sebelumnya telah menelan sejumlah besar sisa-sisa harta suci kuno dan kuat, dan tertidur lelap. Itu benar, dan tampaknya telah berhasil menerobos, karena Ye Xuan dengan jelas membedakan dari kedua jeritan ini, dengan tajam menangkap tekanan unik dari seorang master yang kuat. Ada kegembiraan dan kegembiraan yang lebih dalam. Raungan, raungan, dengan suara siulan landak taiko dan kura-kura taiko, di antara bukit-bukit bergelombang di sekitar gunung berapi wilayah tengah, sejumlah besar binatang buas yang mengaum dengan cepat menanggapi sang jenderal. Jelas, binatang buas asli lainnya juga menyadari keberhasilan terobosan landak taiko dan kura-kura taiko. Ini adalah kegembiraan dalam keluarga. Bagaimanapun,
Tingkat tertinggi dari seluruh binatang buas asli adalah 2 tuan. Tetapi sekarang tiba-tiba ada 2 tuan lagi, yang pastinya merupakan kejutan besar. Kekuatan keseluruhan kelompok etnis telah menjadi lompatan kualitatif. Ketika Yesuan bangkit, dia bergegas keluar dari gunung berapi pusat dan bergegas pergi ke arah 2 suara siulan tuan-tuan. Hahaha, rambut kecil, apakah kamu sudah menerobos? Apakah itu sudah menjadi urutan ketiga? Anak nakal, itu lebih cepat daripada 2 orang tua yang dipromosikan, itu terlalu tidak masuk akal. Tidak menunggu tubuh jatuh, gunung telah bergegas keluar 2 sosok, bentuk landak Taiko telah berkurang menjadi 10 kaki saat ini, dan bentuk kura-kura Taiko juga telah menjadi mantan penguasa saat ini bulat. Namun, napas yang telah mereka sebarkan di tubuh mereka semua jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu memang terobosan yang berhasil dan telah memasuki wilayah perbatasan. Di belakang kedua binatang buas asli ini, ada sejumlah besar binatang buas asli yang datang dengan kawanan, gunung dan dataran, beberapa wajah Yesuan yang lebih dikenal, dan napas tubuh juga kuat, jelas sekali ini. Dalam terobosan mundur, masing-masing memiliki panennya sendiri. Pada saat ini, dalam kegembiraan yang lembut, kura-kura Taiko dalam bentuk, dan itu datang langsung ke kepala Yesuan. Bentuk Su Fangyuan seperti topi besar yang sama, jatuh di kepala Yesuan, dan itu masih berkilau dan cerah, dan wajah Yesuan segera diikuti oleh hijau. Dia panik tangannya dan menariknya bersama-sama, dan menghancurkan kura-kura Taiko dari kepala. Sudah kubilang berapa kali, kamu pemaaf, tidak selalu pergi ke kepala keluargamu. Apakah kamu salah paham? Itu tidak baik, katakan saja, itu tidak baik. Kekuatan keseluruhan dari binatang buas asli memang telah melonjak ke lompatan besar. Sebelumnya, binatang buas asli hanya memiliki 2 pemilik domain. Hampir 100 bintang lord, hampir 200 kekuatan besar. Jumlah total binatang buas umum di bawah Qian Kun bisa mencapai hampir 6 juta. Saat ini, jumlah total kelompok etnis tidak berubah, tetapi tingkat keseluruhan kekuatan tempur yang mendasarinya semuanya sedikit meningkat. Namun, dalam hal kekuatan tempur kelas atas, ada 2 penguasa dunia, 4 pemilik domain, dan 100 bintang. Lebih banyak lagi, hampir 300 kekuatan besar. Ini jelas merupakan pasukan binatang buas dengan jajaran kemewahan. Yang lebih penting, pasukan binatang buas ini sekarang menyadari manfaat dari api Senong, dan tidak mau bergerak. Bagi Yesuan, ini tentu saja merupakan hal yang baik. Senong Ding telah benar-benar memurnikannya, dan dia telah memperoleh warisan dari tripod ini. Bahkan Senong Flame, yang awalnya padam, terpana olehnya. Pasukan binatang buas asli ini tinggal di Senong Ding, yang setara dengan Yesuan yang membawa pasukan binatang buas multi-juta, dan kemudian mereka akan tumbuh dewasa. Setiap binatang buas asli akan menunjukkan urat-urat darah yang berdarah dan bentuk tubuh dapat mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Pada saat itu, setelah seluruh pasukan binatang buas dan binatang buas dikirim, pemandangan urat-urat darah yang berdarah terungkap, dan pemandangannya benar-benar menakjubkan. Sama seperti armada bertabur bintang dari jutaan bintang di langit, itu sangat menarik. Anak nakal, kamu harus memikirkan cara, dan memimpin orang-orang kecil berikut untuk melakukan tiket besar lainnya. Setelah beberapa saat, landak Taiko berbelok di sudut dan mengangkat benda yang benar. Ruangan itu dikelilingi oleh ladang yang penuh dengan hutan belantara, yang semuanya adalah mata hijau dan mengumpulkan sejumlah besar binatang buas asli yang mendasarinya. Kemudian dia berkata, kali ini, orang-orang tua kita tidak terlalu kecil, tetapi kelompok-kelompok kecil orang berikut hampir sepenuhnya hancur, dan Anda mungkin memiliki beberapa sumber daya liar dan berharga yang kuat di tangan harta karun, tetapi mereka memperbaikinya terlalu rendah untuk dinikmati. Itu bukan solusi jangka panjang. Lagi pula, ada terlalu banyak kelompok etnis, mendekati 6 juta. Anda tidak mampu membelinya sendiri. Bermain adalah bermain. Berbicara tentang ini, seorang Beastmaster pribumi yang baru saja dipromosikan menjadi penguasa domain, mengambil alih kata-kata, kepala kecil, Anda harus menemukan kesempatan untuk membawa kami keluar dan melakukan pemungutan suara lagi, seperti terakhir kali di sumber kejahatan. Seperti bidang bintang, skalanya lebih besar. Dalam hal ini, yang kecil dapat menghemat sumber daya daging dan darah. Bagaimanapun, semuanya akan dibuka sekarang. Setelah kemenangan, mereka akan kembali ke makanan panggang. Kepala kecil, mata Yesuan khawatir, bagaimana bisa merasa canggung,
tetapi siapa yang menyuruhnya bergabung dengan binatang buas asli? Apakah identitas Konjak Taiko? Sekarang setelah saya memiliki nama seperti itu, saya hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum. Namun, meskipun orang-orang itu hanyalah penguasa domain yang baru saja dipromosikan, tetapi penguasa domain adalah penguasa domain, bahkan penguasa domain ini memiliki kepalanya, dan binatang buas asli lainnya tidak perlu berkata lebih banyak. Tambahkan yang kecil di depannya, dapat memimpin pasukan binatang buas asli yang begitu besar, dan ketika mereka menjadi kepala, masalah ini juga luar biasa, judulnya adalah menggigit giginya dan mencubit hidungnya. Hanya saja masalah yang disebutkan saat ini memang disebut dilema Yesuan. Ini adalah pasukan besar yang terdiri dari hampir 6 juta binatang buas. Biarkan mereka keluar untuk berperang, dan setiap binatang buas mengumpulkan cukup banyak sumber daya daging dan darah. Tidak bisakah Anda membunuh lebih dari puluhan juta orang kuat dari semua negara? Perang sebesar apa itu? Benar-benar sakit kepala. Namun, masalah ini harus diselesaikan. Jutaan binatang buas dan binatang buas tidak selalu bisa lapar. Meskipun lapar tidak mati, bagaimanapun juga, itu adalah bintang yang kuat, tetapi binatang buas asli ini berbeda dari biksu manusia. Yang terakhir dapat berkultivasi dan kekuatannya dapat ditingkatkan. Tetapi binatang buas asli tidak dapat melakukan apa-apa, dan beberapa hanya memiliki warisan dan bakat darah. Jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka, mereka harus bergantung pada darah mereka sendiri dan evolusi kehidupan. Dan ini, Anda harus makan. Memikirkan hal ini, Yesuan tersenyum lagi. Dia tiba-tiba menyesal membawa orang-orang ini ke Senongding. Kalau tidak, jika dia tetap berada di pasukan armada 4 armada dan pergi untuk menaklukkan budak alam semesta pertama, tidak akan ada kesempatan untuk perang seperti itu untuk menjarah. Baiklah, kembali dan lakukan perjalanan dan kirim kamu kembali ke Mo. Dengan sepasang tangan, Yesuan untuk sementara mengakui masalah ini. Saat ini, keempat kelompok etnis menaklukkan seluruh alam semesta pertama. Ketika ada perang besar, mereka akan mengirimmu dan mengumpulkan semua sumber daya daging dan darah sambil berpartisipasi dalam perang. Petik 2. Raungan. Hei, begitu serangkaian perang datang, semua sumber daya daging dan darah akan dikaitkan dengan binatang buas, dan pegunungan di sekitarnya tiba-tiba akan memiliki banyak kegembiraan dan teriakan. Sekelompok pecinta kuliner bersemangat dan langsung panggilan. 8 Raja King Kong juga ikut campur, dan mereka bersiap. Saat ini, kekuatan 8 orang mereka juga meningkat sangat cepat. Mereka mencapai tahap pertama dunia ke-14, dan dibandingkan dengan kultivasi di dunia luar, itu seperti roket. Bahkan dengan kelompok binatang buas ini, mereka telah membuat hubungan yang sangat baik, dan sekarang mereka telah menghitung bahwa mereka akan menjadi masalah pribadi. Lagi pula, di antara kelompok etnis dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di 3 bintang utama dunia, kelompok etnis mana generasi muda dapat memiliki cara seperti ini, dan memiliki persahabatan yang mendalam dengan banyak binatang buas. Sama seperti Yesuan merasakan hal ini, dia berencana untuk menyanyikan beberapa kata lagi dengan binatang buas tingkat tinggi seperti landak taiko dan kura-kura taiko. Kemudian dia pergi, dan dunia abadi di tubuhnya tiba-tiba datang pada saat ini. Sebuah panggilan untuk bersuara, "Tuanku, tukang listrik, bangun." Ini jelas suara Kares mayat, dan tiba-tiba masuk ke telinga, sehingga Yesuan tidak dapat membantu. Kemudian, kesadarannya terbenam di dunia abadi, dan meluas ke keinginan untuk merokok, dan segera dia menyadari 2 penguasa domain yang kuat dari harta karun ini. Kejutan datang lagi. Belum lama ini, mayat leluhur dan mayat-mayat yang baru saja dapat membentuk kembali mayat-mayat, semuanya telah pensiun dan tertidur. Pada saat itu, kekuatan keduanya semuanya berperingkat bintang, tetapi sekarang mereka ingin merokok. Kedua atmosfer yang akrab ini semuanya memancarkan tekanan dari level utama domain, tidak diragukan lagi, mayat leluhur dan leluhur korps telah ditutup, dan mereka telah bangkit kembali, dan keduanya telah diperbaiki untuk kekuatan, dan karena retret ini, mereka telah mampu menerobos lagi. Saat ini, 2 leluhur kuno yang membangun kembali tubuh sejati di dunia ini semuanya telah melompat ke penguasa domain. Selain itu, ada atmosfer aneh lainnya dalam asap, tetapi lebih tidak menentu dan tersembunyi. Jika tidak diharapkan, itu harus menjadi asal-usul suci leluhur suci. Ingin merokok total segel dan tidur di 7 sumber spiritual kuno dan suci. Saat ini, dengan pemulihan ibu listrik, ia telah pulih dalam usia 3 tahun.
Sebanyak 3, hampir setengah.